Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PM 2025F akan melakukan diskusi mengenai materi bab 10 di mata kuliah geometri. Ini perkenalkan, nama saya Pak Isal Ghani dengan 3 digit in terakhir 130. Saya Rana Enardia. Saya Ulin Naila Maulida dengan NIM terakhir 194. Saya Dwi Febri Cahyani dengan 3 digit NIM terakhir 164. Baik, di bab 10 ini kami mulai dari teorema 10.1. Jadi di teorema 10.1 ini apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin menanyakan teorema di kan ini ada satu pertanyaan. Kenapa setelah menemukan keempat persamaan itu tadi kok ada tambah dengan satu pada kedua ruas sehingga diperoleh itu gimana maksudnya? Tapi ada yang nanti maksudnya. Mohon maaf, apakah pertanyaannya bisa diulangi? Saya ingin menanyakan di teorema 10.1 dan di teorema 10.1 ini ada empat perspektif. Setelah menemukan empat perspektif itu, kok ada tambah dengan satu pada kedua ruas. Itu maksudnya bagaimana ya, tambah dengan satu itu? Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rana tadi. Boleh share screen. Oh iya, dipersilakan. Yang di slide ketiga. Yang maksudnya Rara itu yang itu ya, kedua ruas ditambah satu sehingga itu ya. Iya, betul. Nah, soalnya dari persamaan 4 itu kan diperoleh XW per DX itu sama dengan FY per DY. Ini ya apa, XW per DX itu sama dengan Y per DY. Nah, yang kita XW saja tapi DW. Nah, DW XW. Nah, jadi kita di sini itu mau nambahin DX sehingga nanti jadinya DX ditambah XW. Tadi kan kita peroleh DW gitu kan. Nah, untuk menambah itu, ini kan penyebutnya DX. Jadi XW per DX itu ditambah dengan DX per DX. DX per DX itu kan 1. Nah, jadi bisa ditulis 1 ditambah XW per DX. Yang FY ini juga sama. Di sini kan FY per DY. Nah, kita kan butuhnya itu DF dan ke DY gitu kan. Nah, di sini kan adanya FY saja. Maka dari itu kita ingin nambahin jadi FY ditambah DY gitu. Nah,
FY ditambah DY itu kan nanti akhirnya ketemu DF. Nah, untuk nambahin, itu kan ini penyebutnya DY. Jadi, nanti FY per DY ditambah DY per DY. Sehingga DY per DY itu kan 1. Nah, jadi kedua ruas itu ditambah dengan 1. Sehingga didapat ini bentuk yang ini bawahnya ini XY per DX per DX sama dengan DY per DY plus ditambah FY per DY. Atau bisa ditulis sebagai XW ditambah DX itu kan sama dengan DW ini. Lalu DY ditambah FY itu sama dengan DF. Nah, dari sini kita peroleh DW per DX itu sama dengan DF per DY atau ekivalen dengan DX per DW sama dengan DY per DF. Seperti itu. Apakah kurang jelas atau sudah? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya ya di Ya, sama-sama. Untuk yang lain, apakah juga sudah paham? Atau masih ada yang kurang jelas? barangkali teman-teman yang lain ada yang kurang jelas bisa diserahkan. Baik, dari saya sudah jelas. Itu yang lain apa pertanyaan? Mungkin bisa dijelaskan dari awal lebih rincinya pembuktiannya seperti apa. Boleh. Untuk Faiz, boleh scroll di slide pertama, minta tolong. Nah, dari teorema 10-1 itu kan diketahui ada sebuah segitiga gitu. Nah, saya namain segitiganya itu DWF. Dan di sini ada sisi XY itu yang memotong di dua sisi segitiga, di mana XY ini sejajar dengan WF. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa DX per DW itu sama dengan DY per DF. Next. Nah, di sini pandang atau perhatikan segitiga DXY dan juga segitiga WXY. Di mana dengan sisi DX itu merupakan alas dari segitiga DXY, lalu sisi XW itu alas dari segitiga WXY. Nah, kalau dari segitiga DXY itu kan garis tingginya itu apabila ditarik dari titik Y, itu kan ini tegak lurus dengan alas DX. Lalu garis tinggi untuk segitiga WXY itu juga sama ditarik dari titik Y. Nah, XW itu kan apabila diperpanjang itu kan segaris dengan DX ini. Nah, sehingga untuk tegak lurus apa garis tingginya itu kedua segitiga itu memiliki garis tinggi dari titik Y yang sama. Sehingga itu diperoleh luas segitiga WXY per luas segitiga DXY itu sama dengan setengah dikali tinggi dikali XW per setengah dikali tinggi per dikali DX. Ini setengah kali bisa dicoret karena saling membagi. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang pertama yaitu XW per DX. Nah, kemudian selanjutnya bisa pandang atau perhatikan segitiga DXY dan juga segitiga YXF. Di mana sisi DY itu merupakan alas dari segitiga DXY, Y dan juga sisi YF itu alas dari segitiga YXF. Di sini sama seperti tadi caranya, itu garis tinggi yang ditarik dari titik X. Itu kedua segitiga ini memiliki garis tinggi dari titik X yang sama. Sehingga diperoleh luas segitiga YXF per luas segitiga DXY itu sama dengan setengah dikali tinggi dikali FY per setengah dikali tinggi dikali DX.
EDY, maaf. Kemudian ini bisa dicoret setengah T-nya sama setengah T-nya. Kemudian diperoleh sama dengan FY per DY. Kita mendapatkan persamaan yang kedua. Next. Nah, kemudian ini tadi kan diketahui bahwa XY itu sejajar dengan WF. Nah, kemudian pandang segitiga YFX dan juga segitiga XDY. Dengan alasnya itu, alas persekutuannya itu sisi XY. Nah, mereka itu memiliki garis tinggi yang sama terhadap sisi XY ini, sehingga diperoleh luas segitiganya itu, luas segitiga XDY itu sama dengan luas segitiga YFX. Kita mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi, kita bisa ditulis menjadi XY per DX itu sama dengan luas segitiga WXY per luas segitiga DXY. Ini sama dengan luas segitiga FXY per luas segitiga DXY sama dengan FY per DY. Nah, atau ini XY per DX itu sama dengan FY per DY. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang keempat. Nah, ini kan adanya XB sama FY. Nah, di sini kan kita itu butuhnya itu yang dibuktikan itu kan tadi DX per DW. Kita di sini sudah ada DX, sehingga DW itu kan dari XB ditambah dengan DX, ya kan? Nah, di sini kita ingin menambahkan DX, seperti itu. Nah, di sini kan menyebutnya ini DX. Jadi, DX per DX ditambah dengan XB per DX. DX per DX itu kan sama dengan 1, sehingga bisa ditulis juga kedua luas itu ditambah 1. Karena di sini juga sama yang di sisi kanan, itu nanti ditambah dengan DY per DY. Sehingga XW ditambah DX per DX itu sama dengan DY ditambah FY per DY. Atau XW ditambah DX itu kan merupakan sisi DW. Jadi bisa ditulis DW per DX. Lalu DY ditambah FY itu kan merupakan sisi DF. Sehingga bisa ditulis DF per DY. Atau ekuivalen dengan DX per DW sama dengan DY per DF. Jadi teorema 10.1 ini terbukti. Apakah sudah jelas? Dari saya sudah jelas. Terima kasih. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah teorema 10.2. Nah, di teorema 10.2 ini, apakah ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang langsung membuktikan teorema 10.2 itu? Baik, Saya izin mau menjelaskan.
Apakah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Nah, di sini itu di teorema 10.2 kan berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Nah, di sini misal ada segitiga ULN dengan UX sebanding dengan UL, UY sebanding dengan UN. Di sini kita akan buktikan garis XY ini sejajar dengan garis LN. Di sini kita menggunakan pembuktian tidak langsung. Kita andaikan ruas garis XY ini tidak sejajar dengan ruas garis LN. Nah, karena diandaikan tidak sejajar, berarti melalui titik L itu pasti ada ruas garis yang sejajar dengan ruas garis XY. Kita namakan misal ruas garis LA, di mana LA ini memotong ruas garis UN. Nah, berdasarkan teorema 10.1 tadi yang berbunyi jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi-sisi tersebut. Itu berarti ruas UX ini sebanding dengan UL, terus ruas UY sebanding dengan UA. Karena tadi kita sudah mengandaikan. Nah, hal ini kontradiksi dengan yang diketahui. Tadi kan diketahui UX sebanding dengan UL, UY sebanding dengan UN. Nah, sehingga berarti ruas UN dan UA itu berimpit. Maksudnya ruas LA dan ruas LN ini berimpit. Terus juga titik U, titik A, dan titik N itu segaris. Karena apa? Tadi kan kontradiksi, berarti pengandaian kita itu salah. Jadi yang benar itu ruas XY sejajar dengan ruas LN. Apakah cukup dimengerti? Sudah, Ulin, terima kasih. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu di teorema 10.3 tentang kesebangunan sudut-sudut atau SD. Nah, apakah ada yang ditanyakan di teorema 10.3 ini? Saya izin bertanya. Di buku itu kan di pembuktian teorema 10.3 jika dua segitiga itu kongruen maka sama dengan satu. Itu kenapa kok sama dengan satu? Terus kenapa setelah itu kok dimisalkan mereka itu tidak kongruen? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi, ya, saya mau menjawab pertanyaan dari Ulin tadi, yang dimana eh, kenapa ketika tiga sisi sebanding itu, kenapa perbandingan sisi-sisi banding itu atau sama dengan satu, dan kenapa dimisalkan dua segitiga itu tidak kongruen. Jadi yang pertama ada di, oh iya, karena ini ketika dua segitiga ini, ya, saya misalkan ada segitiga FAZ dengan segitiga GHI. Nah, ketika dua segitiga ini kongruen,
dua segitiga yang nah definisi dua segitiga yang kongruen adalah ketika dua segitiga itu memiliki bentuk dan bentuk yang sama dan ukuran yang sama besar, termasuk sisi dan sudut-sudutnya yang bersesuaian. Jadi eh, ketika sisi f fz per di itu sama dengan satu. Kenapa? Karena dua-duanya kongruen. Jadi ukurannya sama besar. Jadi kan misalnya ini sisi FZ panjangnya 6, sisi DI panjangnya 6. Jadi kan FZ per DI adalah seperti ini. FZ per DI sama dengan 6 per 6. Jadi kan sama dengan 1 banding 1 atau atau 1. Nah, kemudian eh, untuk yang kenapa dimisalkan dua segitiga itu tadi, dua segitiga ini dengan ini itu tidak kongruen? Karena yang diketahui itu hanya sudut-sudutnya saja yang kongruen. Sisi-sisinya tidak tidak tahu kongruen apa kongruen apa tidak. Jadi maka dari itu karena sudut-sudutnya saja yang kongruen, jadi sudut-sudutnya saja yang kongruen dan sisi-sisinya tidak. Jadi dua segitiga itu belum bisa dikatakan kongruen. Gitu. Apakah ada yang tanyakan lagi? Oh, baik, terima kasih atas penjelasannya. Itu sama-sama. Nah, itu apakah boleh dijelaskan dari awal pembuktiannya yang di segitiga? Ya, baik. Di teorem absolut tiga ini kan berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Jadi kita ambil contoh diketahui ada dua segitiga, segitiga FAZ dengan segitiga GHI. Kemudian sudut-sudutnya kongruen. Sudut F dengan sudut D, sudut A dengan sudut H, kemudian sudut H dengan sudut I. Itu kongruen. Cuman ini belum saya kasih tanda. Nah, kemudian akan dibuktikan. Jadi kan maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Jadi definisi kesebangunan itu kan ketika sisi-sisinya itu sebanding. Jadi akan dibuktikan eh, fungsi FZ ini banding dengan DI, FA itu sebanding dengan DH, kemudian AZ itu sebanding dengan HI. Gitu. Nah, kemudian kita misalkan dua segitiga ini tidak kongruen. Segitiga FAZ dengan segitiga DHI itu tidak kongruen. Tapi kan berdasarkan yang diketahui, sudut Z itu kongruen dengan sudut I. Jadi maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi Z dengan sudut Z dengan I itu kan kongruen. Jadi satu lah intinya. Nah, kemudian berdasarkan teorema 8.7, sudut ZFA, sudut ZFA ini itu kongruen dengan sudut ZGH. 8.7 itu kan ketika dua garis itu dipotong garis transversal, kemudian sudut sehadapnya itu kongruen. Maka dua garis itu sejajar gitu. Jadi garis yang sejajar ini garis HG dan garis AF. Kemudian berdasarkan teorema 10.1
Di teorema 10.1 itu kan ketika sebuah garis sejajar HG kan sejajar dengan AF. Kemudian eh, ada sisi yang memotong sisi segitiga yang lain di dua titik yang berbeda, titik H dan titik G. Maka panjang ruas garis potongannya, jadi potongannya kan ini, itu sebanding. Jadi maka eh, sisi DI ini banding dengan FZ. Kemudian HI itu per AZ. Gitu. Atau juga bisa dibalik ya. FZ itu per DI, kemudian AZ itu per HI gitu. Nah, dengan cara yang sama, karena kan yang diketahui tadi kan sudut A itu kan kongruen dengan sudut H. Maka kita bisa gambarkan di sini, yaitu eh, dua titik itu, titik A dan titik H, atau sudut A dan sudut H itu berhimpit gitu. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian berdasarkan teorema 8.7 yang sama tadi tentang sudut-sudut sehadap, maka ya tadi yang diketahui sudut FZA itu kan kongruen dengan sudut eh, GIA. Jika sudut sehadap itu kongruen, maka dua garis itu sejajar. Jadi garis GI dan sudut garis GI dan garis FZ. Nah, berdasarkan teorema 10.1 yang tadi juga, maka maka HI itu per AZ, kemudian GH per FA, atau sudah bisa dibalik seperti yang tadi. Nah, maka dengan sifat transitif dapat disimpulkan bahwa tadi kan yang atas tadi kan FZ per GI sama dengan AZ per HI. Kemudian AZ per HI sama dengan FA per GH. Maka FZ per GI sama dengan AZ per HI sama dengan FA per GH. Nah, kemudian karena sudut F itu kongruen dengan sudut G, kemudian sudut A itu kongruen dengan sudut H, sudut Z kongruen dengan sudut I, dan ketiga sisi tersebut tadi sebanding, maka berdasarkan definisi kesebangunan, itu kan ketika sudut-sudut yang bersesuaian kongruen dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, maka dapat dikatakan kalau segitiga FAZ itu sebangun dengan segitiga GHI. Gitu. Apakah ada yang ditanyakan lebih lanjut atau materi kurang jelas? Oh iya, di teorema 10.3 ini em, memiliki dua akibat ya. Akibat yang pertama itu akibat 10.1 tentang sudut-sudut. Jadi diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang segitiga. Jika dua pasang dari sudut-sudut yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Kemudian akibat yang kedua yaitu akibat 10.2 jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik yang berbeda, maka segitiga yang terbentuk terbangun dengan segitiga mula-mula. Itu dua akibat dari apa namanya? Dua akibat dari teorema 10.3. Oh ya, di akibat 10.1 tadi tentang sudut-sudut itu kan ketika dua segitiga kesesuaian antara dua segitiga, kemudian dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Jadi kita ambil contoh segitiga DEF dengan segitiga DHI. Dua segitiga yang kongruen. Jadi segitiga sudut D itu kongruen dengan sudut B, sudut F kongruen dengan sudut I. Ya. Kemudian kita akan membuktikan kalau misalnya dua segitiga ini apa bangun gitu. Jadi nah sudut E itu kan kongruen dengan sudut H akibat dari 8.1. Jadi 8.1 itu ketika dua pasang sudut-sudut yang berkesesuaian itu kongruen, maka pasangan ketiga dari sudut-sudut yang bersesuaian adalah kongruen. Pasangan ketiga itu kan sudut E dengan sudut H.
Karena sudut D itu kongruan dengan sudut G, sudut F itu kongruan dengan sudut I. Maka sudut yang ketiga, yaitu sudut E itu kongruan dengan sudut H. Nah, dari teorema 10.3, jika sudut-sudutnya itu kongruen, maka dua bangun itu sebangun. Gitu. Maka terbukti kalau segitiga BEF itu sebangun dengan segitiga DHI. Sebenarnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di akibat 10.2 itu kan jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang dibentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Jadi kita ambil dari satu segitiga saja, yaitu segitiga DEF. Ini itu ada dua sisi, ada garis yang sejajar ya. Garis yang sejajar itu dengan salah satu sisi segitiga. Jadi sisi yang ini sisi DE. Nah, sisi yang sejajar garis yang sejajar itu garis XY sejajar dengan DE. Nah, kemudian XY kan sejajar dengan DE. Kemudian sudut FDE itu kongruen dengan sudut FXY. FDE yang ini itu kongruen dengan sudut FXY. Dan sudut DEF itu yang ini itu kongruen dengan sudut XYF. Karena definisi sudut hadap. Jadi apa namanya? Ketika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut hadap yang dibentuk itu kongruen. Gitu. Nah, kemudian dari dua sudut yang kongruen itu tadi, dua sudut yang kongruen itu tadi, maka dua segitiga itu sebangun. Karena akibat 10.1 yaitu tentang sudut-sudut. Jadi dua sudut saja itu sudah cukup untuk menyatakan kalau dua bangun itu sebangun. Gitu. Jadi itulah penjelasan teorema 10.3 akibat 10.1 dan akibat 10.2. Apakah sudah cukup jelas? Dari saya sudah cukup jelas. Baik, yang selanjutnya kita kita lanjut ke teorema 10.4. Kebetulan saya yang bertanya. Jadi saya minta tolong untuk membuktikan. Kemudian pertanyaan saya, kenapa pembuktian di teorema 10.4 itu harus membuat segitiga yang baru atau segitiga yang atau segitiga yang ketiga, dan kenapa segitiga yang baru itu bisa kongruen dengan segitiga yang kedua. Ini ketiga baru itu dibuat karena untuk pembuktian teorema sudut tiga. Dan kedua segitiga itu kongruen, maka segitiga itu dibangun. Dan di sini sudah diketahui sudut A, sudut ACD itu kongruen dengan sudut XZY dan XY sebanding dengan AC sampai dengan YZ sebanding dengan BB. Lalu dibuat titik baru dengan CE itu sama dengan
ZX, CF sama dengan ZY. Sehingga membentuk segitiga baru. Ini segitiga baru, segitiga CEF. Kan tadi segitiga ABC dan segitiga XYZY. Ini kan XYZ. Jadi XY itu jadi EF dan Z sama dengan B. Dan kenapa harus membuat segitiga baru? Karena dari perbandingan sisi XZ, XZ sebanding dengan AC dan BZ sebanding dengan BD, itu kita belum bisa langsung membuktikan segitiga ABC sama segitiga XYZ itu apakah kesebangunan. Jadi bisa dibuat segitiga kecil CEF di dalam segitiga ABC dengan konstruksi bagi CE sama dengan ZX dan CF itu sama dengan ZY. Dan diketahui sudut ECF itu sama dengan sudut XZY. Berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga XYZ itu kongruen dengan segitiga EFC. Berdasarkan teorema 10.2 kan tadi, jika luas garis perpotongannya itu sebanding, maka sisi-sisinya kan sejajar. Jadi XZ sebanding dengan AJ sama dengan XY, YZ sebanding dengan BZ, itu EF sejajar dengan B. Karena EF sejajar dengan AB, maka ketika EFC ini terbangun dengan segitiga ABC akibat titik ubah, yaitu jika sebuah garis sejajar, jadi sebuah garis sejajar dari EF dengan garis AB, itu segitiga yang terbentuk, maka segitiga yang terbentuk itu segini. Jadi segitiga CEF itu, segitiga CEF sebangun dengan segitiga ABC, kan tadi ABC. Karena CEF itu sama dengan segitiga XYZ, maka segitiga XYZ itu sebangun dengan segitiga ABC. Jadi teorema 10.4 terbukti. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Atau mungkin sudah jelas penjelasan dari Mbak Rana? Dari saya sudah jelas. Baik, yang selanjutnya lanjut ke teorema 10.5, yaitu tentang teorema kesebangunan SSS atau sisi-sisi-sisi. Nah, di teorema ini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan raise hand dan on mic. On mic maksudnya. Oh ya, di teorema 10.5 ini eh, persilakan untuk membuktikan bagi yang bersedia membuktikan teorema 10.5, silakan on mic dan share screen. Saya izin share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Nah, bunyi teorema 10.5 ini kan dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika sisi-sisi bersesuaiannya sebanding, maka kesesuaian itu suatu kesebangunan. Di sini misal diketahui ada segitiga ABC dan segitiga DEF, di mana AC sebanding dengan DF, AB sebanding dengan DE, dan BC sebanding dengan EF. Di sini kita akan buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, langkah yang pertama itu kita konstruksi sinar EG pada segitiga DEF. Nah, akibat dari konstruksi ini, kita buat sedemikian hingga sudut ABC kongruen dengan sudut DEG dan BC itu sebanding dengan, lalu kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEG. Di sini kan tadi diketahui bahwa AB itu sebanding dengan DE. Lalu juga tadi kita dapat bahwa BC sebanding dengan EG dan juga sudut ABC kongruen dengan sudut sudut DEG. Nah, dari ini semua kita dapat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEG dari teorema 10.4 tentang kesebangunan sisi sudut sisi. Lalu tadi kan di atas diketahui bahwa AB itu sebanding dengan DE, BC sebanding dengan EF. Lalu dari akibat segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF, kita dapat bahwa AB sebanding dengan DE, BC sebanding dengan EG. Maka BC itu sebanding dengan EF, BC juga sebanding dengan EG dari sifat transitif. Ini berarti sinar EF dan sinar EG itu berimpit. Maka sudut DEF itu sama dengan sudut DEG. Jadi segitiga DEF itu sama dengan segitiga DEG. Nah, tadi di atas kita dapat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEG. Dan tadi kita juga tahu bahwa segitiga DEF itu sama dengan segitiga DEG. Kita lakukan sifat transitif, kita dapat bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin karena ini teoremanya tidak ada pembuktiannya, ada pembuktian yang lain? Izin bertanya, itu kenapa sinar baru atau konstruksi sinar EG? Jadi itu buat sinar baru yaitu sinar EG itu soalnya kita kan diminta buat membuktikan segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Nah, kita itu nggak punya modal apa-apa, jadi kita konstruksi sinar EG sedemikian hingga itu sudut DEG dan sudut ABC itu kongruen, terus sisi BC itu sebanding dengan EG. Nah, karena dari sini ada kesesuaian sisi sudut sisi, nanti kan bisa pakai teorema yang 10.4 tentang kesebangunan sisi sudut sisi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas lagi? Ini sudah jelas. Baik, karena dirasa sudah jelas, eh, pembuktian teorema 10.5 dan tadi pertanyaannya juga sudah dijawab.
Cukup sekian diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan kata, salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.